Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini Ustazah akan membahas soal latihan subtema 3. Silakan disimak video ini. Soal yang pertama. Rasanya semua orang Indonesia suka makan rujak. Rujak adalah makanan tradisional Indonesia. Rujak terbuat dari campuran buah atau sayuran yang dicampurkan atau dibumbui bumbu. Gagasan pokok pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat. Pembahasannya, pada kalimat kedua paragraf tersebut terdapat pengulangan kata, yaitu kata rujak. Maka kalimat utama ada di awal paragraf dan gagasan pokoknya juga. Nih, pengulangan katanya kata rujak ya. Maka jawaban yang tepat adalah B. Semua orang suka rujak. Soal nomor 2. Tuliskan salah satu cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf. Penyelesaiannya, langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu paragraf yaitu 1. Membaca paragraf dengan cermat dan teliti. 2. Menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dari paragraf tersebut. 3. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari kalimat utama dan kalimat penjelas pada paragraf tersebut. Soal nomor 3. Bagaimana langkah-langkah menulis ringkasan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Pembahasannya, langkah-langkah menulis ringkasan. Yang pertama, membaca dan memahami teks tersebut. Yang kedua, mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung dari kalimat utama dan kalimat penjelas pada teks tersebut. Yang ketiga, menggunakan kalimat-kalimat baru dalam ringkasan sehingga menggambarkan ringkasan yang kamu buat asli. Yang keempat, menyusun ringkasan menggunakan kalimat tunggal dan bahasa yang efektif. Soal nomor 4. Ringkasan paragraf pada soal nomor 1 adalah, tadi ya, pembahasannya, semua orang suka rujak yang merupakan makanan tradisional Indonesia dan terbuat dari campuran buah atau sayur yang dibumbui bumbu. Soal nomor 5. Kegiatan olahraga yang menunjukkan adanya kerjasama adalah B. Sepak bola. Pembahasannya seperti ini. Sepak bola dimainkan oleh banyak orang ya. Sepak bola dimainkan oleh 11 orang dalam satu tim. Jadi di dalamnya perlu adanya kerjasama. Sedangkan pilihan yang lain, catur, tenis meja, dan berenang dapat dilakukan perseorangan. Soal nomor 6. Sikap yang baik ketika berkunjung ke rumah adat adalah... Jawaban yang tepat adalah C. Menghormatinya. Karena kita harus melestarikan rumah adat yang merupakan keberagaman dan ciri khas negara Indonesia. Apabila kita mencoretnya, merusaknya, dan bermain-main di dalamnya, maka rumah adat tersebut dapat rusak. Soal nomor 7. Pelaksanaan upacara adat mengandung nilai karena dilakukan oleh banyak orang yang saling bekerja sama dan bahu-membahu.
Maka jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah kebersamaan. Mengandung nilai kebersamaan karena di dalam pelaksanaannya banyak orang yang terlibat dan saling bekerja sama. Nomor 8. Kerjasama tidak diperlukan saat. Jawaban yang tepat adalah A. Ulangan harian. Pembahasannya, ulangan harian harus dikerjakan dengan kemampuan sendiri-sendiri dan dilakukan dengan jujur. Soal nomor 9. Berikut ini yang dapat memantulkan bunyi yaitu. Jawaban yang tepat adalah C. Besi. Pembahasannya, wol, karpet, dan busa merupakan benda-benda yang dapat meredam atau menyerap bunyi. Sedangkan besi adalah benda yang dapat memantulkan bunyi karena permukaannya keras. Soal nomor 10. Bunyi pantul yang mengganggu bunyi asli disebut B. Gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli dikarenakan jarak sumber bunyi dan dinding pantul cukup dekat, sehingga mengganggu bunyi asli. Soal nomor 11. Bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli adalah, jawabannya adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, dikarenakan jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul jauh. Soal nomor 12. Contoh bahan yang dapat digunakan sebagai peredam bunyi adalah, jawabannya karet busa, gabus, karpet, dan wol. Karena karet busa, gabus, karpet, dan wol adalah bahan yang permukaannya lunak. Soal nomor 13. Engklek merupakan jenis permainan tradisional yang hanya dapat dilakukan oleh titik-titik orang. Maka, jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah 2-5 orang. Soal nomor 14. Menurut pendapatmu, mengapa permainan tradisional perlu dilestarikan? Jawabannya, karena dalam memainkan permainan tradisional dapat menanamkan kerjasama tim, interaksi sosial, serta dapat menyehatkan tubuh kita. Soal nomor 15-20 bonus. Demikian video pembahasan Ustazah. Ustazah akhiri, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.